Halo bro, kembali lagi dengan channel podcast Ngerapa Indonesia. Simak fakta-fakta menarik. Ojo lali subscribe, ojo lali like karo di sare bro. Ikan sapu-sapu atau ikan bandaraya adalah sekelompok ikan air tawar yang berasal dari Amerika Selatan yang termasuk dalam famili Loricariidae. Namun tidak semua anggota Loricariidae adalah sapu-sapu. Ikan ini dikenal sebagai pemakan alga, lumut, dan sangat populer sebagai ikan pembersih akuarium. Dalam perdagangan ikan internasional ia dikenal sebagai Plecostomus atau singkatannya, Plecos dan Plex. Di Malaysia orang menyebutnya ikan bandaraya, karena fungsinya seperti petugas pembersih kota, bandar. Di Indonesia, analogi yang sama juga dipakai tetapi alatnya yang dipakai sebagai nama, sapu. Ikan ini nyaris dapat hidup bersama dengan ikan akuarium apa saja dan diperdagangkan dalam ukuran kecil atau sedang. Meskipun demikian, ia bisa tumbuh sepanjang 60 cm dan menjadi kurang aktif dan kurang bersahabat. Ikan ini omnivora, pemakan segala tetapi biasanya mencari sisa-sisa tumbuhan air di malam hari. Sebenarnya sapu-sapu mencakup banyak jenis anggota Loricariidae, meskipun yang paling umum dikenal adalah Hippostomus plecostomus. Karena banyaknya impor berbagai macam sapu-sapu, dan banyak sekali yang belum diidentifikasi secara benar, disusunlah suatu daftar sapu-sapu yang disebut nomor L number, untuk mencirikannya secara sementara. Jenis-jenis ikan sapu-sapu. 1. Common pleco. Pasti sudah banyak hobiis yang mengenali ikan ini. Tentu saja, di Indonesia ikan ini disebut dengan ikan sapu-sapu atau pleco. Ikan ini disebut sapu-sapu dikarenakan makanannya yang berupa algae yang menempel di kaca akuarium. Ada berbagai jenis pleco. 1. Common pleco. 2. Zebra pleco. 3. Gold nugger pleco. 4. Scarlet pleco. 5. Sunshine pleco. 6. Flash pleco. 7. Medusa pleco. 2. Ikan sapu-sapu atau ikan bandaraya adalah sekelompok ikan air tawar yang berasal dari Amerika tropis yang termasuk dalam famili Loricariidae. Namun tidak semua anggota Loricariidae adalah sapu-sapu. Dalam perdagangan ikan internasional ia dikenal sebagai Plecostomus atau singkatannya, Plecos dan Plex. Di Indonesia, analogi yang sama juga dipakai tetapi alatnya yang dipakai sebagai nama, sapu, sedangkan di Malaysia orang menyebutnya, ikan bandaraya, karena fungsinya seperti petugas pembersih kota, bandar. Ikan sapu-sapu ini nyaris dapat hidup bersama dengan ikan akuarium apa saja. Meskipun demikian, ia bisa tumbuh sepanjang 60 cm dan menjadi kurang aktif dan kurang bersahabat. Makanan ikan sapu-sapu adalah mentimun. Selain mentimun, ikan sapu-sapu juga memakan lendir-lendir hewan dan lumut. Ikan ini omnivora, pemakan segala tapi biasanya mencari sisa-sisa tumbuhan air di malam hari. Ikan sapu-sapu memiliki dua alat pernafasan. Alat pernafasan yang pertama adalah insang. Insang digunakan oleh ikan sapu-sapu saat berada di air yang jernih. Alat pernafasan ikan sapu-sapu yang kedua adalah labirin. Labirin adalah alat pernafasan binatang lumpur atau air yang keruh. Karena memiliki dua alat pernafasan, ikan sapu-sapu dapat hidup di air dan di lumpur. Pakan pleco. Ikan ini termasuk ikan omnivora dan termasuk ikan yang pendamai dengan ikan lain, kecuali common pleco yang dapat melukai ikan pendamai yang lainnya. Algae water. Algae. Sisa pakan ikan. Ikan mati. Timun, kutu air, infusoria, del, perkembangbiakan. Ikan ini dapat dibedakan kelaminnya apabila ikan ini sudah berukuran dewasa. Biasanya dilihat dari kumis yang terlihat pada daerah insang. Biasanya kumis jantan lebih panjang daripada sang betina, penyakit yang biasa menyerang ikan ini. 1. White spot. Ciri-ciri, terdapat bercak putih pada bagian tubuh ikan. Pencegahan, menjaga kualitas air akuarium, dan menggunakan air yang benar-benar bersih. Penyembuhan, penyembuhan paling ampuh menggunakan metlin biru untuk penyakit ini, dengan menaruhnya di akuarium karantina dan berikan dosis yang sesuai. 2. Infeksi oleh bakteri. Ciri-ciri, bentuk mata yang kurang wajar dan tidak aktif berenang. Ikan sapu-sapu tergolong binatang tahan hidup dalam suasana apapun juga.
Kolam gat kalen yang sudah tercemar limbah pabrik bukan merupakan halangan bagi mereka untuk beranak pinak. Padahal ikan tahan banting lainnya seperti mujair sudah lama klepek-klepek semaput. Salah satu karakter ikan ini biasanya pemalas. Jatahnya makan lumut. Tapi kalau sudah mencobai rasa pelet, ibarat pemakan sayuran pindah ke proteinian, dan lumut kita semakin subur menggelora lantaran predatornya sudah tidak menaruh selera. Pelahap lumut untuk akuarium. Sebagian besar pemakan alga yang digunakan dalam akuarium air tawar adalah pemakan algae, tetapi ada banyak ikan air garam juga yang digunakan di akuarium untuk alasan yang sama. Beberapa ini adalah pemakan ganggang kecil sehingga mereka bahkan tidak terlihat dan ada pula yang cukup terlihat, namun mereka juga sangat rapi dan warna yang akan ditampilkan. Ikan ini tidak perlu diberi makan makanan bahwa ikan lain makan dan bahkan jika mereka makan itu, mereka masih akan memastikan akuarium Anda alga gratis. Disebutkan di bawah ini adalah beberapa nama air tawar dan garam ikan air digunakan sebagai pemakan alga dalam tangki ikan, jadi pilihlah. Pelahap lumut air tawar. Ikan berikut ini dijumpai di air tawar dan dapat menjaga tangki Anda bersih dengan mengkonsumsi berbagai jenis alga yang dijumpai di dalamnya. Alga Cina pelahap, ikan dari genus Gairinocheilus sangat umum digunakan ikan makan ganggang digunakan dalam akuarium. Pemakan alga Cina, Gairinocheilus aimoniri adalah yang paling disukai. Pemakan alga siam adalah ikan hanya yang merumput di alga sikat hitam air tawar Rhodophyta, atau ganggang merah, tetapi juga bisa makan apapun di preferensi. Ikan Amerika bendera serta loricarid banyak atau ikan patin seperti Anchistrus genera, Otochinchilus dan Plecostomus, sering makan banyak jenis alga. Beberapa jenis siput air tawar yang sering termasuk ke dalam Ampullariidae keluarga juga pemakan ganggang yang sangat baik. Pelahap lumut air garam. Ada banyak makhluk air garam yang juga pemakan ganggang yang sangat baik. Ikan sapu-sapu dilarang di Indonesia dan termasuk jenis ikan berbahaya dari luar negeri. Tahukah Anda, sebagian besar ikan sapu-sapu bertahan hidup di sungai yang tercemar. Ikan sapu-sapu dapat memakan lumut, limbah, dan polutan dengan kandungan logam berat. Sehingga ikan sapu-sapu dilarang juga dimakan oleh manusia, ya. Akibat memakan ikan sapu-sapu, antara lain, keracunan, gatal-gatal, tukak lambung, kerusakan otak, anemia, tulang mudah rapuh, gangguan fungsi hati, kanker. Selain dikenal sebagai ikan bersih-bersih, ternyata ikan sapu-sapu digolongkan ikan yang invasif. Ikan sapu-sapu yang dimaksud adalah ikan dengan nama ilmiah Glitoperichthys gibiceps dengan warna tubuh coklat hitam kekuningan dan sirip punggung besar. Ikan sapu-sapu tersebut dapat hidup hingga panjang totak 50 cm dan umurnya lebih dari 20 tahun. Kenapa disebut ikan invasif? Karena dapat membuat perubahan struktur lingkungan perairan berubah, mengganggu rantai makanan, dan persaingan dengan spesies endemik. Ikan sapu-sapu dilarang karena dapat juga merusak pemanfaatan sumber daya penting di perairan seperti makanan dan ruang hidup biota di perairan. Ikan sapu-sapu juga dapat membuat ikan kecil habis karena ruang hidupnya terganggu. Gangguan invasif ikan sapu-sapu dapat terjadi di sungai maupun di danau. Sehingga ikan sapu-sapu dinilai berbahaya. Maka, pemerintah pun memasukkan ikan sapu-sapu adalah ikan berbahaya dalam Permen Kepulauan Nomor 41 Tahun 2014. Tidak boleh diperjualbelikan dan dipelihara di Indonesia.